Ya, kita lanjutkan perbincangan di Metro hari ini. Saya ingin memulai pertanyaan dengan seluruh pertanyaan sama dengan seluruh narasumber ini. Bisakah yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta ini disebut sebagai gambaran atau potret kecil peta politik 2014 nanti? Saya mulai dari Mas Fadlizon terlebih dahulu. Ya, di dalam politik saya kira bisa saja ya. Semuanya sangat tergantung kepada figur dan juga kepada mesin partai, kepada masyarakat, tapi terutama yang akan menentukan. Tetapi kalau kita lihat dari hasil pilkada kemarin, jelas masyarakat Jakarta, warga Jakarta menginginkan ada satu suasana baru, ada perubahan. Dan itu didukung oleh Pak Jokowi dan Basuki yang dianggap merepresentasikan perubahan itu. Dan itu yang saya kira mungkin disebut sebagai satu anomali. Saya kira ini bukan anomali, ini adalah satu gejala yang sangat wajar ketika masyarakat menentukan dan ketika ya enough is enough gitu ya. Nah, dan ini yang saya kira voting yang terjadi kemarin itu menurut saya itulah suara yang sesungguhnya dari warga Jakarta, menginginkan adanya perubahan, menginginkan adanya kemajuan yang sesungguhnya, bukan di atas wacana-wacana. Jadi ini menurut Anda adalah potret kecil dari Indonesia nanti di 2014 itu? Saya kira begitu. Kita menginginkan ada perubahan itu juga untuk kebaikan dan kemajuan Indonesia yang akan datang. Saya kira itu akan ditentukan oleh figur, oleh partai-partai yang mengusung, kemudian terutama oleh rakyat Indonesia. Setuju nggak Mas Aan ini bahwa memang adalah potret dari 2014 nanti? Ya, kalau dalam politik disebut enough is enough, harus ada perubahan. Dalam politik itu kan kemungkinan selalu terjadi. Ya. Tapi kalau Pilkada DKI itu coba ditarik menjadi potret atau gambaran di 2014, ya, terutama dikaitkan dengan Pilpres, ya, itu kan terlalu dini juga. Terlalu dini ya? Terlalu dini. Karena apa? Karena pertama pemilih itu kan sangat dinamis. Kita bayangkan dari semua hasil gambaran survei 10 hari menjelang Pilkada, hampir semua lembaga survei kan mengunggulkan pasangan nomor satu. Yeah. Tapi dalam satu hari kan semua bisa terjadi, berubah kan itu. Apalagi dengan rentang waktu yang masih 2 tahun. Kalau terjadinya karena artinya enough is enough tadi seperti keinginan perubahan tadi yang disebutkan. Ya kan nanti kan tergantung juga pada figur dong. Kalau misalnya figur-figur yang bertarung masih yang lama-lama, apa yang diharapkan dari perubahan, kan gitu kan nggak bisa juga kan itu. Okay. Kalau kita menginginkan ada perubahan, kita kan harus ada alternatif kandidat yang memang itu memberikan harapan terhadap sebuah proses perubahan. Tapi kalau misalnya yang lama-lama kan kita udah bisa mengukur kan gitu, kan nggak bisa juga. Tapi sekali lagi saya ingin katakan bahwa perubahan itu agenda perubahan itu setuju Anda, tetapi figur tetap yang menentukan. Tetap kan, dalam di pilkada juga kan banyak faktor. Yeah. Ada figur, ada partai pengusung, ada tim sukses, dan juga ada publik. Nah, bagaimana misalnya ketiga variabel ini, figur, partai, dan tim sukses itu mampu memenangkan persepsi di publik kan gitu loh kan. Artinya ketiga variabel ini harus sejalan dengan perasaan dari publik itu tadi. Nah, bagaimana ini bisa memahami itu tadi? Mas Otto, singkat mungkin bisa memberi gambaran apakah ini bisa disebut sebagai peta politik 2014 nanti, miniaturnya paling tidak, atau sama sekali tidak berhubungan? Secara kuantitatif tidak bisa dikatakan berhubungan langsung, karena memang tidak bisa menganalogikan 6,9 juta pemilih dengan sekitar 172 juta pemilih. Secara kuantitatif. Tetapi secara kualitatif, ini kan sebenarnya seharusnya bisa dijadikan ajang pemanasan buat partai. Kita tahu bagaimana ini kan diliput seluruh media di nasional, dan sampai sekarang pun kita masih membahas itu, dan harusnya ini bisa dimanfaatkan untuk membentukkan citra secara kualitatif tadi ya. Di luar itu juga menjadi ajang untuk konsolidasi mesin partai. Nah, di sini yang kemudian membedakan kemarin, kita harus mengakui bahwa ini adalah kemenangan faktor personal branding, dan itu yang juga terjadi di rata-rata pilkada di Indonesia. Personal branding lebih kuat dibandingkan dengan faktor mesin politik. Tetapi di sisi lain, ketika kita baca exit polls, ada beberapa partai yang memang memanfaatkan ini secara tegas untuk melakukan konsolidasi partai. Saya harus berani mengatakan Gerindra dan PDIP berhasil memanfaatkan ini. Nah, bahwa ada magnet elektoral yang kuat lalu dimanfaatkan sehingga kemudian Gerindra dan PDIP berhasil 80% suara pemilihnya itu memblok kepada kandidat yang memang dipilih oleh partai tersebut. Tidak terjadi pada bahkan partai yang solid seperti PKS, Partai Demokrat, apalagi misalnya Partai Golkar dan P3 yang gagal sekali melakukan proses konsolidasi. Jadi yang saya lihat adalah bagaimana memang ada fenomena menarik, kebetulan kedua partai yang berhasil melakukan konsolidasi tersebut partai oposisi. Nah, saya tidak tahu apakah itu berkaitan dengan semangat perubahan dalam kaitan 2014
atau betul-betul memang ini masih bisa dilokalisir, ya semangat perubahan ketika ada kemuakan, tetapi batasannya level masih Jakarta. Baik, nanti kita tanyakan itu ke Mas Fadlizon. Kita harus break terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Metro hari ini.